Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini gue ingin memberikan sedikit argumen gue tentang pertandingan yang sudah digelar tadi malam, semifinal UCL leg pertama antara Arsenal menjamu Paris Saint-Germain. Di video sebelumnya gue udah pernah bilang, secara objektif gue menjagokan PSG. Kenapa? Murni karena kualitas pemain dan Arsenal gak punya striker. Murni karena itu. Menurut gue itu bisa menjadi pembeda. Tapi gue lihat di timeline sosial media banyak justru yang menjagokan Arsenal hanya karena sebuah data bahwa di bulan April ini Arsenal belum terkalahkan. Sementara PSG goyang di liga. Ya kan? Ya wajar goyang kalau menurut gua karena memang mereka tidak menurunkan pemain-pemain intinya. Banyak merotasi pemain karena mereka sudah memastikan gelar juara di Perancis. Jadi goyang pun nggak masalah, nggak akan mengganggu mental mereka, nggak akan mengganggu apapun. Kayak gitu. Sementara Arsenal juga sebenarnya udah nggak ada yang dikejar ya. Di liga mereka kayaknya udah stuck di posisi 2. Jadi pertandingan ini harusnya kedua tim ini nggak ada beban. Tidak ada beban dan kedua tim bisa menampilkan 100%. Tapi ternyata Arsenal tidak ada Thomas Partey, tidak ada Kai Havertz ya. Jadi tidak ada pemain yang bisa memberikan perbedaan. Dan selama ini Thomas Partey mainnya lagi bagus ya. Terus tiba-tiba nggak bisa main gitu ya. Sayang sekali ya. Dan itu kelihatan. Pertandingan berjalan, Arsenal langsung kehilangan tempo permainan. Baru menit awal, di mana Paris Saint-Germain ya berhasil mengambil tempo permainan sejak awal. Kemudian mereka mencoba dulu membaca. Jadi mereka tidak cepat mainnya PSG itu. Mereka coba dulu passing ke kanan, passing ke kiri, di tengah gitu ya, passing kanan, passing kiri. Mempelajari pressingnya Arsenal, mempelajari cara kontrol temponya Arsenal, dan itu kelihatan gitu dimana bola yang harusnya bisa di through pass dialihin lagi ke belakang, bola yang harusnya bisa di switch dialihin lagi ke belakang. Namun di shot on target pertama PSG langsung berbuah gol, dimana pergerakan dari Kvaratskhelia dari sisi kiri berhasil diselesaikan oleh Ousmane Dembele. Bang, 1-0 ya. Setelah 1-0, Arsenal mencoba meningkatkan intensitas permainan, tapi PSG ini bermainnya sangat pintar. Dimana ketika bola direbut oleh PSG, mereka tidak cepat untuk mengalirkan bola, tapi di hold dulu. Di hold dulu, passing pendek, di hold lagi. Bahkan ada momen pemain itu megang bola sampai 6 detik, 7 detik nggak ngapa-ngapain gitu ya, untuk menurunkan intensitas permainan yang coba dinaikkan oleh Arsenal. Dan itu berhasil, di mana Arsenal kewalahan sendiri, ibaratnya ngejar-ngejar bola ke sana ke sini ya. Karena ya akurasi passingnya PSG juga bagus ya. Jadi permainan PSG itu justru lebih cair di 15 menit pertama. Jadi 15 menit pertama itu murni punya PSG. Karena Arsenal tidak bisa, bahkan memegang bola lama pun Arsenal tidak bisa, sulit gitu. Namun setelah itu entah apa yang terjadi, tiba-tiba akurasi passingnya PSG memburuk di pertengahan babak pertama gitu ya. Di menit 20-an lah, menit 20-an, 25. Akurasi passing PSG itu tiba-tiba memburuk. Tiba-tiba mereka jadi sering long ball, tiba-tiba mereka jadi nggak sabaran dalam melakukan passing. Sehingga Arsenal yang tadinya tertekan, tidak bisa mengambil tempo, akhirnya bisa mengambil tempo permainan. Karena dapat sendiri bolanya gitu, berkat kesalahan passing dari PSG. Akhirnya Arsenal mencoba meningkatkan intensitas permainan, dan 15 menit terakhir PSG yang kewalahan. Karena ritme diambil oleh Arsenal, ya, permainan menjadi lebih cepat gitu ya. Arsenal kan berusaha untuk mengejar gol ya. Arsenal berusaha untuk bermain lebih cepat. Namun kelemahan Arsenal adalah sekali lagi Arteta terlalu idealis menurutku. Tidak punya striker. Jadi Saka,
Martinelli tidak punya opsi setelah mereka sudah memegang bola di wing kanan atau di wing kiri. Nggak punya opsi di kotak penalti karena Trossard bukan finisher. Trossard kan selalu membuka ke kanan, membuka ke kiri, sehingga di kotak penalti nyaris nggak ada orang. Sekali-kali Mikel Merino masuk. Tapi kan ya dia kan gelandang gitu, tetap aja insting golnya tidak bisa diandalkan gitu kan. Jadi nggak bisa juga gitu loh. Nah, kebingungan ini yang terjadi terus sampai babak pertama selesai. Ya, kebingungan itu, di bola tuh di crossing tapi crossingnya kadang nggak nyampe. Akhirnya harus syuting dari luar dan nggak efektif juga. Donnarumma juga mainnya bagus gitu ya. Disiplin Donnarumma gitu ya. Di babak kedua, Arsenal mencoba untuk sedikit mengurangi intensitas. Jadi giliran Arsenal nih sekarang yang mencoba mempelajari cara untuk merusak pertahanan PSG, dan sebenarnya berhasil. Tapi Arsenal tidak punya finisher. Sekali lagi gue katakan, Arsenal tidak punya finisher. Bola sudah sampai di sepertiga pertahanan PSG. Bingung, Saka bingung, Martinelli bingung, Trossard bingung. Ketika bola sudah sampai titik itu, semua pemain tuh hampir kebingungan. Apa yang harus mereka lakukan di final third? Sehingga apa yang dilakukan oleh Arsenal itu tidak ada yang efektif. Nyaris tidak ada yang efektif. Sekali-kali adalah peluang kayak dari Trossard gitu ya, dari Trossard 1-1 tapi nggak gol gitu ya. Kemudian ada gol dari Mikel Merino tapi offside gitu ya. Nah itu kalau Arsenal punya striker yang selevel Gyökeres lah ya, atau selevel Vlahovic gitu ya, itu nggak akan kebingungan final third ya. Jadi pasti akan langsung diarahkan ke Vlahovic atau apa. Tapi kan tidak ada striker. Trossard kan selalu melebar mainnya, tidak pernah stay di kotak penalti. Jadi terjadi kebingungan di final third. Dan perlahan-lahan Arsenal pun kan akhirnya goyang juga ya kan, sehingga di menit 60-an PSG kembali berhasil mengambil alih karena Arsenal sudah mulai, akurasi passingnya udah mulai jelek. Akurasi passingnya udah mulai jelek gitu ya, udah mulai capek pemain gitu ya. Odegaard juga jadi mulai nggak kelihatan gitu. Odegaard mulai nggak kelihatan, Saka mulai nggak kelihatan, Martinelli mulai nggak kelihatan. Jadi akhirnya di menit 65-an itu PSG sudah mulai mengambil ritme lagi, dan PSG mainnya juga udah nyaman kelihatan gitu ya, dimana mereka tetap menurunkan tempo permainan, sekali-kali melakukan counter attack gitu ya, sekali-kali dimana dapat beberapa peluang di Sair Due, kemudian Barcola, Gonzalo Ramos gitu ya. Sekali-kali merepotkan gitu ya. Sekali-kali merepotkan, namun tidak ada gol yang tercipta sampai pertandingan selesai. 0-1 untuk kemenangan PSG, dan menurut gue ini keuntungan besar untuk PSG. Kenapa? Karena kalau Arsenal belum bisa memecahkan masalah mereka di lini depan, di Paris akan susah sekali sih. Karena apa? PSG ini mungkin berbeda dengan tim lain, atau berbeda lah dengan Real Madrid. Real Madrid itu kan sangat ngegas ya. Tapi PSG ini di bawah Luis Enrique memainkan ritmenya tuh sangat pintar. Jadi sekalipun PSG bermain di kandang, gue nggak yakin PSG ini akan totally menyerang. Karena sangat beresiko bermain menyerang. Karena Arsenal kan harus mengejar ketertinggalan. Yang gue yakini adalah Luis Enrique pasti akan bermain mid defensive atau bermain seperti tadi. Karena bermain seperti tadi pun gak ada masalah sebenarnya. Cuma masalahnya adalah konsentrasi pemain PSG ini tidak konsisten. Mereka bisa bagus banget, tapi mereka bisa tiba-tiba jelek banget. Gitu ya. Jadi gue prediksi PSG akan control the game gitu ya, dan Arsenal akan coba memburu gol secepatnya. Karena dengan gol cepat itu ritme bisa diambil oleh Arsenal. Tapi kalau Arsenal tidak mendapatkan gol cepat di Paris, PSG akan control the game sampai akhir. Jadi itu PR dari Arsenal. PR dari Arsenal adalah mendapatkan gol cepat.
mendapatkan gol cepat. Dan menurut gua ya harus ada perubahan, bahwa ternyata apa yang ditampilkan di leg pertama tidak berhasil. Trossard kesulitan bermain sebagai false nine. Mungkin bisa dipasang lagi Merino di situ. Di tengah kan udah ada Partey udah ada. Jadi we'll see ya apa yang akan terjadi di leg kedua nanti gitu ya. Sementara ya Barca Inter, gue prediksi Barca harusnya bisa menang telak ya, karena Inter lagi ancur banget, Barca lagi bagus. Meskipun Barca juga menurun, tapi Barca tetap menang. Jadi harusnya secara percaya diri, bumi langit harusnya secara percaya diri ya. Dimana Inter lagi ngedrop banget secara mental, Barca lagi bagus banget secara mental gitu ya. Jadi Barca gue prediksi menang margin 2 gol lah, 2-0 atau 3-1 gitu ya. Oke, itu aja dari UCL.